Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Biarlah perjumpaan ini kita awali dengan sukacita bersama dengan firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan kami bersukacita atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami bersama-sama dengan firman Tuhan menjalani hari yang baru ini dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan berfirman untuk kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sering kita mendengar perkataan yang mengatakan puji Tuhan, haleluya, puji diri, hama mago. Dari arti ini jelas bahwa kita diingatkan untuk dapat mengembalikan segala pujian kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Dan memang dasar dari manusia, umumnya naluri dasar manusia ingin sekali dipuji. Kita lihat bagaimana proses Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ingin serupa dengan Allah. Lalu dimulai lagi dengan keturunannya dengan mendirikan menara Babel agar mereka ingin sama derajatnya dengan Allah. Dan kita lihat para murid Yesus Kristus yang berlawanan, yang saling bersaingan untuk meminta kedudukan kepada Yesus di sebelah kanannya. Kita lihat bersama-sama memang dasar dari pujian itu adalah manusia ingin dihargai. Tetapi saudara yang terkasih, ternyata dalam firman Tuhan saat ini, biarlah pujian kembali kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa harus kembali kepada Tuhan? Yang pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan pada kita saat ini, di mana dalam pujian akan terbentuk yang namanya pengakuan. Sehingga ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah kehidupan dalam hidup kita ini, bahwa akan terciptalah yang namanya pengakuan. Pengakuan akan keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, pengakuan akan kekuasaan Allah di tengah-tengah hidup kita, bahkan pengakuan akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah situasi dan perjalanan hidup kita. Sehingga sangat jelas ketika kita memuji Tuhan, satu hal yang ingin kita sampaikan,
kita mengakui keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, di sini dengan pujian kita membangun karakter diri kita, di mana karakter akan diperoleh dengan suatu hal yang namanya mengakui akan sesuatu yang lebih tinggi dari hidup kita, atau dengan kata lain akan tercipta yang namanya kerendahan hatian. Penyakit sekarang, orang akan lebih sulit untuk merendah hati dibandingkan meninggikan hati, karena prinsip seseorang bahwa di dalam suatu pujian disitulah terletak kehebatanmu. Tetapi dalam hal ini, ketika kita memuji Tuhan, kita membangun karakter diri kita, bahwa kita menyadari kita bukan siapa-siapa di tengah-tengah kehidupan ini, yang artinya terciptalah yang namanya kerendahan hatian di tengah-tengah hidup ini. Saudara kasih, sehingga firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini, marilah segala pujian, apa yang kita peroleh, apa yang kita capai, semuanya itu bukan kembali menjadi suatu keagungan bagi kita, tapi itu menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan. Lakukanlah itu melalui doamu, melalui cara hidupmu, dan juga melalui nyanyian-nyanyianmu sebagai bentuk pujian atas karya Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar segala sesuatu yang menjadi pujian bagi kami merupakan pujian bagi Tuhan, karena kami menyadari segala sesuatu yang kami peroleh merupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami hanya seorang manusia yang rendah di hadapan Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami peroleh kami serahkan kembali kepada Tuhan, agar menjadi nyanyian yang harum di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.